Kali ini saya akan informasikan seputar 4 pinjol di Play Store yang aman dan terdaftar di OJK. Nah, sebelum kita lanjut dan kasih tahu nama aplikasinya, buat yang baru saja mampir, boleh tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan info berikutnya. Nah, saya akan kasih tahu keempat aplikasi ini dan jangan di skip-skip videonya supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita mulai ke aplikasi yang pertama. Di aplikasi yang pertama ini ada yang namanya Pinjam Win-Win, teman-teman. Pinjam Win-Win ini cukup lama di Play Store ya, teman-teman, dan ratingnya juga sudah 4,3 bintangnya, 112.000 ulasan. Wow. Dan kalau kita lihat di sini Pinjam Win-Win bisa mengajukan pinjaman hingga 50 juta rupiah. Untuk tenornya mulai dari 3 bulan sampai 270 hari atau sekitar 9 bulan kayaknya itu ya. Menurut saya ini tenornya cukup pendek kalau pinjamnya 50 juta tapi 9 bulan tenornya. Nah, tapi ya nggak mungkin juga dapat 50 juta ya limitnya. Paling ya dapat cuma jutaan gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat biaya harian. Biaya layanan harian ini 0,2%. Suku bunga pinjaman 36% per tahun. Wow, di sini ada yang sedikit mengganjal, teman-teman. Karena yang saya tahu aturan dari OJK itu adalah ketika pinjaman online itu tenornya lebih dari 30 hari, bunga maksimalnya adalah 12 sampai 24% per tahun. Jadi bisa 13%, bisa 19%, pokoknya maksimal 24% per tahun. Sedangkan di sini tertulis 36% per tahun. Apakah ini melanggar? Kalau melanggar, teman-teman bisa laporkan ke OJK gitu. Tapi aplikasi Pinjam Win-Win itu sudah ada di daftar OJK. Jadi kita tidak bisa itu, teman-teman, menjudge kalau aplikasi ini ilegal gitu, karena aplikasinya sendiri juga sudah terdaftar di OJK. Tapi kita perlu melaporkan saja nanti kelanjutannya gimana gitu ya, teman-teman, karena di sini bunganya kayaknya nyeleweng dari aturan gitu. Nah, kemudian untuk simulasi pinjaman, jika kita pinjam 1 juta dengan tenor 3 bulan, maka total yang harus kita bayar adalah 1.271.000. Ini belum lagi dipotong admin di awal ya, kalau ada potongan admin itu. Jadi ini dari 1 juta ke 1.271.000 itu hampir 30% bunganya. Ya menurut saya ini memang perlu ditindaklanjuti, teman-teman ya. Agak mengganjal ini aplikasinya. Jadi untuk aplikasi ini teman-teman bisa pertimbangkan kembali atau bisa melaporkan ke OJK ini gimana kejelasannya gitu ya. Intinya teman-teman, daripada install aplikasi yang ilegal, benar-benar sudah jelas ilegal, ya ini masih mending terdaftar di OJK gitu ya. Kita lanjut aja ke aplikasi yang nomor 2, teman-teman. Di aplikasi nomor 2 ini ada yang namanya Esta Capital Fintech. Nah, di Esta Capital Fintech ini sebenarnya adalah platform peer-to-peer lending, teman-teman. Di sini teman-teman bisa melakukan pinjaman atau juga bisa memberikan pinjaman. Nah, yang ada di dalam tentang aplikasinya ini hanyalah seputar bunga atau imbal hasil dari yang memberikan pinjaman. Tapi di sini kita tidak akan bahas ini. Kalau kita melihat ini, di sini kan tertulis ya, misalkan kita mendanai 5 juta, maka kita akan mendapatkan imbal hasil 12% per tahun. Ya dari sini bisa kita simpulkan ya, teman-teman, kalau si pemberi pinjaman aja mendapatkan bunga 12% per tahun, jadi kalau kita pinjam ya otomatis lebih dari itu, bisa saja 2 kali lipat, mungkin 24% per tahun. Ya bisa jadi seperti itu ya, karena di sini sebagai investor saja mendapatkan keuntungan 12% per tahun. Nah, kalau teman-teman mau coba aplikasi ini silakan karena sudah terdaftar di OJK. Lanjut ke aplikasi yang nomor 3, teman-teman. Di aplikasi nomor 3 ini ada pinjaman online dari Samir, teman-teman ya. Samir ini milik PT Sahabat Mikro Fintech. Aplikasinya sendiri sudah memiliki rating 50.000 ulasan. Ratingnya 4,6 bintang ya, teman-teman. Nah, kita lihat tentang aplikasinya. By the way, saya pernah install aplikasi ini. Nah, kemudian di sini nominal pinjaman uang yang bisa kita dapatkan mulai dari 400.000 sampai 20 juta. Lebih dari 20 juta itu nggak bisa, teman-teman ya. Untuk tenornya di sini mulai dari 3 bulan sampai 365 hari atau 1 tahun.
Kalau menurut saya ini agak tidak sesuai, karena waktu saya install itu saya mendapatkan limit sekitar 500.000 kalau nggak salah, dan tenornya cuman 1 bulan. Jadi saya pinjam sekarang, bulan depan harus mengembalikan, seperti itu. Yang nggak tahu lagi kalau mungkin itu hanya untuk awal-awal saja ya teman-teman, dan berikutnya dikasih limit yang besar dan tenor yang panjang, nggak tahu lagi. Kemudian untuk suku bunga di sini 24% per tahun. Nah, ini nih yang sudah mematuhi aturan ya teman-teman. Jadi ini jelas-jelas mematuhi aturan OJK. Karena yang saya tahu sekali lagi, OJK itu mengatur pinjaman online bunganya itu kalau tenornya lebih dari 30 hari, bunga maksimalnya 12 sampai 24% per tahun. Nah, kalau ini 24% per tahun artinya masih mematuhi, walaupun mentok teman-teman ya, mentok dari aturan tadi. Mentang-mentang diaturnya maksimal 24% per tahun, ya dikasih aja bunga 24% ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, daripada yang sebelumnya tadi 30 lebih ya teman-teman ya. Jadi ini yang lebih jelas gitu. Nah, ini ada contoh simulasinya. Kalau kita pinjam 5 juta, itu total yang harus kita bayar dengan tenor 3 bulan adalah 5.300.000 rupiah. Cicilan per bulannya yaitu 1.785.000 rupiah teman-teman. Nah, ini tadi info singkat dari pinjaman online Samir ya. Lanjut ke aplikasi yang terakhir atau yang keempat. Nomor 4, nama aplikasinya ada 360 Kredi teman-teman. Untuk 360 Kredi ini ratingnya 4,5 bintangnya dengan 275.000 ulasan. Kalau kita lihat apa saja yang diberikan oleh aplikasi ini, jadi 360 kredi ini atau 360 kredi ini memberikan limit maksimal teman-teman, yaitu 20 juta rupiah. Biaya admin mulai dari 0,25%. Nah, ini artinya teman-teman akan dipotong admin di awal tergantung dari besar pinjaman teman-teman dan lama tenor teman-teman pilih itu ya. Kalau teman-teman tenornya lebih panjang pilihnya, maka potongan admin di awal juga lebih besar ya. Terus tenornya mulai dari 3 bulan sampai 1 tahun atau 360 hari teman-teman. Lalu di sini ada nominal pinjaman, limitnya yang paling kecil 400.000, paling besar 20 juta. Sudah kita singgung di awal tadi ya. Untuk suku bunganya ini lagi-lagi agak nyeleweng dari aturan teman-teman. Suku bunga maksimum 36% per tahun. Padahal OJK sudah mengatur gitu ya. Apakah aplikasi-aplikasi yang seperti ini perlu kita laporkan? Karena aturan dari OJK lagi-lagi 24% per tahun maksimalnya teman-teman. Sedangkan ini 36% per tahun. Tapi kalau melihat dari simulasi pinjamannya, contoh nih ya, di sini pinjamannya 3 juta nih. Tenornya berapa ini? 3 bulan ya. Tenor 3 bulan, bunga tahunannya itu kena 14% teman-teman. Jadi semakin kecil tenornya itu semakin menyusut bunganya atau semakin kecil bunganya. Ketika pinjam 3 juta, maka total yang harus dikembalikan adalah 3.112.000 apabila kita pinjam selama 3 bulan. Tapi teman-teman jangan berpatokan juga dari tentang aplikasinya gini ya, karena bisa jadi nanti ada kebijakan baru dari pihak aplikasi, entah itu berubah bunganya, berubah potongan adminnya dan lain sebagainya. Untuk syarat pinjam di aplikasi ini bisa kita lihat bahwa syaratnya adalah minimal 18 tahun, punya pekerjaan tetap, punya KTP, dan itu saja sih teman-teman menurut saya ya. Nah, itulah tadi 4 pinjaman online di Play Store yang aman dan terdaftar di OJK. Walaupun sudah diklaim aman, tapi teman-teman juga perlu hati-hati karena di luar sana masih banyak oknum-oknum yang biasanya menghubungi via telepon, via WhatsApp. Itu teman-teman jangan percaya karena mereka bisa saja berniat jahat kepada teman-teman gitu ya. Nah, dari sekian aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi, keputusan kembali lagi ke tangan masing-masing. Jangan ketika setelah menonton video ini terus teman-teman memutuskan untuk memilih pinjaman A gitu ya. Ya, teman-teman perlu cek lagi apakah bunganya sesuai yang disebutkan di tentang aplikasinya. Apabila tidak sesuai, ya jangan dipinjam. Dan ingat pesan saya, apabila memang benar-benar teman-teman itu kepepet dan opsinya hanya pinjol, nggak ada opsi pinjaman dari yang lain, misalkan temen udah nggak ada yang bantu, saudara nggak ada yang bantu, ingat kalau memang opsinya memang pinjol, ya ukur kemampuan bayar teman-teman. Apakah teman-teman itu sanggup per bulannya bayar sekian, seperti itu ya, supaya nanti tidak terjebak dalam
lingkaran, gali lubang tutup lubang, karena itu akan menyusahkan teman-teman gitu ya. Jadi bijaklah dalam menggunakan uang pinjaman seperti ini. Ya di sini saya hanya memberitahu saja aplikasi-aplikasi yang menurut saya aman teman-teman, daripada nanti teman-teman asal install aplikasi padahal di Play Store itu banyak sekali aplikasi yang ilegal ya. Apalagi kalau teman-teman udah terlanjur install yang ilegal, itu akan lebih kacau lagi karena teman-teman akan mendapatkan spam SMS, spam telepon, spam apapun itu, bisa juga bunganya mencekik. Karena pinjol ilegal itu bunganya tidak ikut aturan OJK, bunganya bisa lebih tinggi daripada umumnya, bisa 3 kali lipat, 2 kali lipat. Karena mereka nggak ada yang ngatur gitu teman-teman ya. Nah oke, mungkin segini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.